Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Nama saya Medina. Hari ini saya akan menjadi guru penjaskes online untuk kalian. Itu sedikit perkenalan dari saya. Oke, akan saya lanjutkan ke materi. Hari ini saya belum membahas tentang materi kurikulum pendidikan seperti permainan bola besar, bola kecil, atau sebagainya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang kejadian yang sedang kita alami di sekitar kita, yaitu pandemi COVID-19 atau yang biasa masyarakat sebut virus corona atau coronavirus. Apa sih pengertian dari virus corona tersebut? Oke, apa itu coronavirus? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Lalu, bagaimana manusia bisa terinfeksi virus corona? Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau yang disebut droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19 atau virus corona itu ya. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Jadi itu pengertian virus corona. Benar-benar cepat menyebar ya virus ini, karena penularannya juga cepat teman-teman. Lalu apa saja gejala virus corona tersebut? Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala umumnya yaitu batuk, yang kedua demam, dan kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum seperti rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, dan ruam pada kulit. Gejala seriusnya yaitu 1. Kesulitan bernapas, 2. Nyeri dada, 3. Hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Seperti itu gejalanya teman-teman. Jadi, jika ada gejala seperti itu yang teman-teman alami, teman-teman bisa langsung memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas terdekat agar kita dapat mencegah hal buruk yang dapat menimpa diri kita. Jadi kapan Anda harus ke dokter atau rumah sakit puskesmas terdekat? Jadi sebelum ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, jika Anda mengalami gejala tersebut, sebaiknya Anda isolasi di rumah dulu, isolasi diri sendiri. Terutama jika Anda di daerah yang banyak terkena kasus COVID-19 itu. Jadi jangan buru-buru ke rumah sakit. Mungkin dari isolasi tersebut kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Kalian akan melakukan isolasi diri sendiri di rumah dalam 2 minggu atau 14 hari. Jika kalian merasa kalian sudah melakukan kontak langsung dengan yang terpapar virus corona atau yang sudah positif virus corona, agar itu juga melindungi diri kita dan keluarga serta orang-orang terdekat. Tetapi bila ini mungkin saja Anda terkena atau terpapar virus corona, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Cukup tinggal di rumah saja selama 14 hari dan membatasi kontak ke orang lain di keluarga di rumah. Bila muncul gejala, baru Anda lakukan isolasi mandiri terlebih dahulu
Lalu tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang harus kalian lakukan atau obat apa yang kalian konsumsi, harus dikonsumsi. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kalau begitu, bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Akan dijelaskan di slide berikut. Cara mencegah penularan virus corona. Yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat dengan berolahraga misalnya atau mengkonsumsi vitamin yang terdapat pada makanan atau minuman. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika memang darurat, Anda ingin memegang mata Anda, misalnya terkena debu, pastikan Anda mencuci tangan sebelum menyentuhnya atau bekal hand sanitizer kemana saja. Yang ketiga, gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Jadi masker itu buat menutup mulut dan hidung ya teman-teman, jangan menutup mulut saja. Yang keempat, hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Lebih baik di rumah saja. Yang kelima, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Jadi sering-sering tonton berita ya teman-teman, atau bisa lewat internet karena sekarang sudah canggih ya. Apalagi untuk kalian yang sudah punya smartphone sendiri. Dan masih banyak lagi cara mencegah penularan virus corona tersebut. Tetapi di masa sekarang, pemerintah sudah memberlakukan new normal. New normal itu apa? New normal ini seperti tatanan baru dalam kehidupan kita. Jadi kita harus beradaptasi dengan keadaan sekitar yang sedang terjadi. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita harus meningkatkan produktivitas kita. Atau dalam situasi seperti ini, kita produktif namun aman dari virus corona. Tapi new normal ini bukan membiarkan kalian untuk melanggar peraturan-peraturan social distancing atau physical distancing yang sedang diberlakukan ya. Jadi kita juga harus tetap menjaga jarak, memakai masker saat berpergian keluar rumah, lalu menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, seperti itu. Jadi tidak, new normal bukan normal, tapi new normal. Jadi new normal ini adalah tatanan, kebiasaan, atau kita harus memperlakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Baru itu disebut new normal. Seperti cara yang dilakukan dengan rutin, yaitu cuci tangan dengan bersih, dengan sabun yang pastinya, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman, dan menghindari kerumunan. Saya akan memberikan tips gaya hidup sehat yang bisa dilakukan saat pandemi COVID-19 ini atau saat pandemi virus corona ini. Yang pertama yaitu makan makanan sehat dan bergizi. Di masa pandemi COVID-19 ini, makanan-makanan yang sehat dapat membuat kekebalan tubuh kita meningkat. Dan jangan lupa sering-sering minum air putih. Air putih ini sangat bermanfaat juga untuk kalian yang dalam proses pengurusan badan. Jadi sering-sering minum air putih biar sehat ya. Oke. Yang kedua, lakukan kegiatan-kegiatan positif. Seperti mencuci baju, membaca buku pelajaran, atau buku cerita, membaca novel atau berita lewat HP atau smartphone, membaca Quran bagi kalian yang muslim, atau membaca kitab agama kalian masing-masing. Jangan membaca pikiran orang lain jika kalian bukan profesional di bidang tersebut. Ini tidak disarankan ya. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu berolahraga.
Olahraga sangat penting untuk membuat badan kita tetap bugar. Sebelum melakukan kegiatan olahraga, baiknya kalian pemanasan dulu ya, agar tidak terjadi cedera. Lakukan pemanasan dengan benar. Lalu kalian bisa lari-lari kecil di halaman rumah atau di dalam rumah juga boleh, tapi tidak disarankan memakai sepatu jika di rumah tidak membolehkan kalian memakai sepatu. Lakukan senam-senam kecil di rumah. Oke, yang keempat, menjaga kebersihan. Ini sangat penting loh, jangan mentang-mentang kalian di rumah terus lalu kalian malas untuk mandi dan bersih-bersih. Terutama kalian harus sering cuci tangan pakai sabun setelah memegang benda-benda yang dipakai untuk umum. Lalu yang kelima, buat kalian yang masih merokok, baiknya kalian kurangi deh. Karena ada banyak manfaat yang dirasakan setelah berhenti merokok. Seperti berhenti merokok dapat meningkatkan imun tubuh. Karena imun tubuh yang kuat sangat diperlukan saat di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Ya, karena dapat mencegah kita tertular penyakit. Ada banyak manfaat yang dirasakan setelah berhenti merokok, yaitu dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Seperti apa contohnya? Yaitu dengan berhenti merokok dapat meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan kadar oksigen, dan menurunkan peradangan atau inflamasi. Semua ini akan meningkatkan sistem imun. Lalu yang terakhir, ini yang paling penting yang harus kalian lakukan saat di tengah pandemi COVID-19, yaitu jangan meninggalkan ibadah. Kita berusaha tanpa berdoa sama saja nihil hasilnya. Yaitu berdoa dan usaha harus dilakukan bersamaan. Yaitu banyak-banyaklah beribadah dan mendoakan diri kita sendiri serta orang-orang tersayang kita agar tidak terkena atau terdampak virus COVID-19. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa membunyikan tombol loncengnya untuk melihat video-video baru lainnya. Untuk melakukan semua itu gratis kok, tanpa dipungut biaya. Jadi jangan lupa ya. Untuk semua murid saya, jangan lupa ada tugas. Tugasnya adalah apa saja sih kegiatan fisik yang kalian lakukan hari ini sampai dengan minggu berikutnya. Jadi yang penting semua badan kita bergerak. Tapi kegiatan fisik yang bermanfaat ya, yang positif. Saya jelaskan lagi tugasnya ya. Yang pertama, catat kegiatan fisik atau olahraga kalian dari hari ini sampai dengan seminggu kemudian. Ini maksudnya apa? Agar mengingatkan kalian untuk tetap bergerak. Jadi jangan malas-malasan di rumah ya. Yang kedua, kalian boleh mencatat tugas itu di buku tulis, smartphone, atau laptop. Formatnya tulis nomor, tanggal, dan kegiatan fisik atau olahraga. Boleh dibuat tabel. Kumpulkan minggu depan ya, lewat media foto. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya!